Salam sehat. Bandarmologi koin kedua ya. IPO 9 Juli 2025. Data sampai dengan 26 September 2025. Ya. Kita ke company profile di mana bidang usaha dari koin ya, itu aktivitas perusahaan, holding dan konsultasi manajemen ya, serta kegiatan bursa berjangka, bursa aset kripto dan jasa konstodian aset kripto melalui perusahaan anak. Jadi keuangan sektornya ya. Nah, kemudian di sini ada non warkat masyarakat ya, ini kok 43% ya. Sedangkan punya saya masih 15% ya. Tapi saya cenderung yang ini, yang saya anggap betul ini. Silahkan disanggah di komen kalau memang Anda punya pendapat tentang saham free float ya. Memang ada banyak perubahan ya. Walaupun baru IPO tanggal 9 Juli 2025, jadi sampai Juli, Agustus, September ya belum sampai 3 bulan ya. Tetapi perubahan kepemilikan saham sangat drastis kalau dilihat dari profil perusahaan ya. Coba kita lihat, dilihat, nah ini ya. Nah ini adalah company profile waktu IPO yang pertama, maksudnya waktu 3 hari apa ya, IPO koin ya. Jadi ini komposisi shareholder. Ya, kalau ingin tahu lebih detail ya, Anda bisa buka Bandarmologi koin yang pertama. Nah, saya pedomannya ini yang karena yang kedua saya ya pakai data yang ini. Jadi tidak ada perubahan ya. Saham beredar maupun founder share ya. Atau di sini shareholder ya. Di mana ya ikon ini, koin ya, ikon. Koin ini underwriter-nya KI, Cipta Dana Sekuritas dengan harga IPO Rp100. Nah, tidak ada perubahan ya. Saham beredar dari waktu pertama kali listing ya, atau issued historis. Ya, saham koin ini telah naik 3.400%, yaitu ke harga 3.500 dari 1.000 ya Pak. Dari 100 ke 3.500 ya, tapi itu tidak mudah didapat ya, karena yang harganya 100 ya, yang dapat itu ya founder share dan orang yang ikut IPO itu pun dapatnya sedikit-sedikit ya, kecuali yang bertransaksi di pasar nego. Pasar nego ya biasanya uangnya cukup besar. Ya. Last price 3.500, di mana hari Jumat kemarin itu naik 11,4%.
Ini low price-nya belum ada, AVG price belum ada, high price belum ada ya, karena saya pakai rank 200 hari, padahal emiten ini belum ada 200 hari, bahkan 3 bulan pun belum genap ya. Nah ini ya tanggal ini ya, tanggal 9 bulan 7 2025 sampai tanggal 27 bulan 9 2025. Di mana sellernya 20% XC, ajaib ya. 18% DR. DR itu RHB Sekuritas. Kemudian XL ini Stockbit ya, 16%. AZ Sucor Sekuritas 11%. Jadi 20, 18, 16, 11. Dan ini retail. 34, ini 38 ya. Jadi kemungkinan akum ya. Dimana XC jualan dijual ke MG ya. Atau istilahnya MG beli 25%, CCF beli 14%, CC 14%, CC lokal ini ya. AKF 10%, sedang ini retail. Nah, faktor asing cukup lumayan. Ini asingnya kecil ya, asing kecil secara keseluruhan ya, dari bulan ke bulan. Nah, ini asing di market atau asing di saham yang telah dijual beli di pasar ya, baik pasar nego, pasar reguler maupun pasar tunai, yaitu 35% porsi asingnya. Ini keterangannya ya. CCF asing, AKF asing, BKF asing. Nah, jadi bandarnya itu MG, kemudian CCF, CC, AKF. Ini bandar. Kalau kita anggap ini support ya, ini support pertama. Oh, ini support pertama. Oh, ini malahan support pertama, support kedua, support ketiga, support keempat. Ya. Jadi yang kecil atau yang paling rendah ya anggaplah support pertama. Yang terendah nomor 2 ya support kedua. Itu kalau kita gunakan bandarmologi. Nah, dari saham yang dijual belikan ini itu baru 198 juta saham yang dijual ke market. Dari total saham 2 miliar. Kecil banget, sekitar 1,3%. Nah, ini yang ada di market 1,3%. Free float-nya 13,7%. Jadi free float ini adalah saham yang beli di IPO tapi belum dijual. Jadi masih gulung kering ya. Founder share 85%, sisanya total 100%. Nah, ini MG masih 0,3, CCF 0,2, CC 0,2, AKF 0,1 ya. Dengan harga ini. Jadi masih 0, bandar pegang ya. Karena baru 1%, 1,3 tepatnya. Ini 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 1, 8, tambah 1, 9, tambah 4, 13. 0,3, nah ya udah 0,3 betul.
Ini lain-lain ya. Jadi yang retail katakanlah ini misalnya. Nah ini bandar, tapi masih kecil ya. Nah ini gulung kering, ya. Mau naikin gampang karena ya yang pegang kuasa ya MG, CCF, CC, pantesan ini MG ya. MG biasanya kalau pegang MG ya, itu sahamnya volatil. Nah, CCF, CC, AKF ini cenderung main slow. Beda dengan MG, banyak sklepernya. Dan ahli-ahli bikin ARA misalnya. Itu ya. Nah, ini dari sini kita bisa lihat bahwa ini akumulasi walaupun tipis ya. Tingkat kebenarannya 55%. Karena XC jualan ditampung MG 24%. Nah, ini 18%, ini 14%. 16%, ini 14%. Seolah-olah distribusi ya. Ya, intinya ini akum tipis ya. Nah, akum tipis kok harganya naik? Ya karena sahamnya di market cukup terbatas. Yaitu cuma 109 ya. Ya, 198 juta lembar. Jadi masih gulung kering ya. Ini ya. 9% di buy dan sell, 91% masih di hold. Dengan harga, tentu saja harga IPO yaitu 100. Nah, yang 1%, 1,3 tepatnya, ini adalah yang di masyarakat. Ini yang masih free float, masih ditahan. Yang hijau adalah founder share. Itu ya. Jadi benang merahnya apa? Benang merahnya ini saham itu bagus. Katanya distribusi tipis. Ya ini tipis distribusinya. Tapi ya itu. Jumlah sahamnya cuma 198 juta yang ada di market. Dari total 14 atau dari total ya 2,2 miliar lebih lembar saham baru seper-pas 10-nya ya. Wajar 1,3 ya. 1,3 itu ya, ini sahamnya gulung kering ya karena capai 1,3. Terus ini sopirnya MG ya, CCF, CC, AKF ya. MG tahu sendiri, kalau MG ada, biasa saham itu biasanya mudah naik, apalagi gulung kering. Oh iya, ini MG sebagai pengendali utama ya, 25%, ya, CC baru 14%, CC 14%, AKF 10%. Jadi ini adalah bandarnya atau market makernya ya. Nah, kita coba ke sebentar. Nah, ke koin ya, ke koin dimana kita ambil tanggal 24 kemarin bulan 9 sampai 27. Jadi 24, 25, 26 ya. 27-nya hari Sabtu, libur kan. Jadi 3 hari ya. Sesuai dengan chartnya. Nah, ini 3 hari kenaikan dengan volume ya, 3 hari kenaikan dengan volume. Nah, kita ingin lacak siapa yang buy dan sell. Nah, yang buy ternyata LG, AKF, ZPF, CCF. Ini 37% asing yang beli. Sedangkan asing jualan cuma 6%. Nah, ini retail jualan. Tapi asing nampung AKF, ZPF, CCF, YUF.
nampung. Walaupun seolah-olah distribusi, ya, XL ini 26%, ini 22%. Ya. MG 22%, ini 12%. Jadi seolah-olah distribusi. Tapi karena gulung kering, ya, jadi bandar bisa ya mengatur ya, harga saham. Ya, ini seolah-olah distribusi ya. Ya, sekarang cukup ya. Kita coba lihat chart aja lah ya. Chartnya ini tadi chart koin ya. Naik tinggi, kemarin masuk kapan ya masuk indeks Movies ya, udah masuk indeks Movies ya. Oh ya, catatan yang penting bahwa emiten koin itu masuk indeks Movies. Nah, kita ingin lihat chart ya yang lebih enak dilihat. Nah, ini ya. Jadi ini IPO 1 2 3 4 5 6 7 8 kali arah boy. Ya. Terus naik lagi ya. Harusnya memang mudah ya kalau kita lihat telah terjadi sebelum terjadi itu. Sesuatu yang telah terjadi itu mudah. Oh, ini kalau tahu beli di sini mumpung ada ya volatil di sini ya, atau di sini tepatnya bisa beli misalnya ya. Kalau naik terus, kalau turun, nah ini turun, mental kita hancur, jual misalnya karena khawatir koreksi, dan ternyata balikannya masih naik lagi ya. Naik lagi, nah koreksi bentar, konsolidasi, naik lagi, konsolidasi, naik lagi. Ini ada sentimen masuk indeks Movies. Nah, ini ya, sangat fantastis. Ya, tadi ya. Saham ini underwriter-nya adalah KI, tapi KI tidak kelihatan ya. Oh iya, KI itu keren ya. Dia tidak sedikit pun terlihat di market ya. Baik pasar nego maupun pasar reguler. Di sini nggak ada KI kan? Ya. Padahal dia underwriter. Coba kita tak jualan nggak dia? Nah, underwriter juga tidak jualan. Jadi bisa dikatakan ini cuma satu sampel ini ya. Jadi nggak adil sih sebetulnya. Tapi cobalah kita simpulkan sementara. Siapa tahu ada underwriter KI yang lain. Nanti bisa kita compare. KI tidak muncul ya. Oh, ini KI ada tapi L ya. Tapi dikit ini ya. KI tidak muncul ya, apalagi jualan di sini. Dia malah beli walaupun ini nyamar ya. Dia sebagai retail. Ya. Nah, maksudnya belinya dikit ya, KI ini. Nah, di yang jualan dia nggak jualan ya. Sebagai underwriter dia nggak jualan. Ya, ini secara kasat mata ya. Nggak tahu kalau pindah barang dari sekuritas A ke B, nah kita nggak tahu. Kita anggap nggak gitu aja. Jadi mempermudah, simpel ya, mempersimpel ya. Jadi KI tidak dominan selama hampir 3 bulan ini. Kemudian tadi ya, di sini juga nggak ada KI. Yang jualan juga nggak ada KI selama 3 hari ini, padahal naik tinggi ya. Jadi KI ini cenderung ke investor kalau dilihat ya, cenderung ke investor. Dia malah beli lagi tadi, walaupun dikit. Ya. Jadi KI sifatnya sebagai invest. Nah, di sini naik 11,46% dengan harga last price di 3.500. Nah, di sini ya, walaupun ini kesannya distribusi, tetapi yang beli itu emiten yang cukup berwibawa, LG, Trimegah, AKF, ZPF, asing, CC pun F ya, YUF ya. Jadi asing, dan asing. Jadi ya cukup kuat saham ini.
Ya, kita ke sini. Koin ya. Hari sebelumnya naik 9,3%. Sekarang hari Jumat kemarin naik 11,46%. Dengan valuasi di atas 500 miliar. Ini bisa masuk kategori big cap di FTSE maupun MSCI. Kalau indeks Mavis udah ya. Asing 4%, rank 5 hari 3%. Nah, ini belum ketemu high dan low-nya karena emang belum usia 200 hari. Sektornya finance ini masuk ke Movis ya. Udah masuk Movis. Kalau ingin masuk ke big cap MSCI harus create volume. Valuasinya harus naik. Sudah valuasinya naik ya. Udah di atas syarat masuk MSCI. Tinggal market cap-nya. Nah, ini cryptocurrency di bisnisnya. Ya, ini tertingginya di 22,9%, sempat minus 4,5%, ditutup di harga 11,5%. Ya, ini underwriternya KI, free float-nya 15%, ya. Nah, saya cenderung benar yang 15% ya. Walaupun di IPOT tertulis 30 berapa tadi? Di IPOT tertulis udah mulai capek masih hilang-hilang gitu ya. Free float 15%. Ya, market cap-nya 51%. Ya. Jadi kalau koin ingin masuk ke MSCI big cap itu perlu harganya naik 100% lagi. Jadi anggaplah di 7.000. Kalau kita sasarannya 50% dari harga ini, ya wajar-wajar saja bisa. Ya. Kalau siapa yang ingin swing, ya, beli sekarang sambil ikutin proses MSCI. Tapi ya akan naik terus ya. Karena kita mau akan koreksi, koin ini agak aneh. Ke utaranya cepet betul ya. Ya, koin dari harga IPO-nya, koin telah naik 3.400%. Lahir tanggal 9 Juli 2025 dengan nama koin market cap-nya 51. Nah, kalau pingin masuk ke MSCI, market cap-nya anggaplah lebih dari 100 miliar. Ya. Market cap ya, lebih dari 100 miliar, ini baru 51. Kalau ini dikalikan 2, 7.000 misalnya, nah, entah berapa, harusnya 2 kali lipat ya. Ya, itu intinya. Ya. Segera cukup ya, udah malam. Salam sehat.